Lembah Badar, 130 km dari kota Madinah Al-Munawwaroh, menjadi saksi perjuangan Rasulullah dan kaum muslimin sekaligus sebagai tonggak penyebaran Islam. Disinilah lokasi Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Lembah yang kini berada di kota Badar Hunain ini pula yang menjadi saksi keperkasaan paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang menggetarkan kaum Quraisy. Kota Mekah berduka atas kekalahan kaum Quraisy di Lembah Badar. Mereka bertekad untuk melakukan balas dendam kepada kaum muslimin atas kematian sanak saudara mereka. Hamzah! سأصيدك يا صائد الأسود. عندما تموت سأمزقك يا قاتل أبي. سأمزقك يا قاتل أخي. سأمزقك يا قاتل عمي. عندما تموت سأشرب من دمك. سأشرب من دمك. كفي عن العويل يا هند، كفي عن العويل. ليس عندنا وقت للنواح. هذه المرة سندعو حلفاءنا ونعد لمحمد جيشا لا يقهر. Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi orang penting yang diincar kaum Quraisy. سأعتقك وأعطيك وزنك فضة وألبسك الحرير مقابل رمية كهذه. Setahun kemudian, pada tahun ketiga Hijriah, kaum Quraisy memaklumkan perang melawan kaum muslimin untuk membalas kekalahan Perang Badar. Kali ini, kaum Quraisy mengerahkan seluruh kekuatannya hingga mencapai 3.000 orang di bawah pimpinan Abu Sufyan. Ini sebenarnya adalah perang balas dendam. Karena musyrikin di luar dugaan mereka kalah di Perang Badar. Mereka mempersiapkan setahun penuh untuk menyerang balik muslimin dan mereka ingin mengambil alih kembali, ingin membalas muslimin. Maka meletuslah perang Uhud di tahun 3 Hijriah. Saat pasukan sudah bergerak dari kota Mekah, pasukan musyrik Quraisy bergerak dari kota Mekah, maka Nabi segera rapat dengan muslimin di kota Madinah. Hasil rapatnya adalah sebenarnya Nabi ingin bahwa muslimin tidak usah keluar dari Madinah. Kalaupun terjadi perang, Nabi ingin perang kota. Karena kota Madinah dianggap benteng-bentengnya cukup kuat untuk melindungi muslimin. Tapi hasil rapat berbeda dengan keinginan Nabi SAW. Dan ini musyawarah dalam Islam. Masya Allah, bahkan pemimpin tertinggi sekalipun tunduk di bawah hasil musyawarah. Kalau Rasul mau keluar dari hasil musyawarah, itu kita boleh bisa katakan bahwa Nabi dibimbing Allah, tetapi ternyata tidak, sebagai teladan buat kita bahwa kita tidak ada yang jadi Nabi atau Rasul. Maka musyawarah itu sangat tinggi posisinya. Nah, Rasulullah SAW menerima hasil musyawarah bahwa muslimin keluar dari Madinah menyambut musuh di Uhud. Tapi selesai rapat, sahabat sadar rasanya kita memaksa Nabi. Tadi Nabi itu inginnya kita di Madinah saja, tapi kemudian kita memaksa Nabi untuk keluar dari Madinah. Maka kemudian siapa yang diutus oleh para sahabat untuk bicara dengan Nabi? Yang diutus adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini juga menunjukkan bahwa Hamzah itu adalah orang yang juga di mata para sahabat orang besar. Tidak ada yang berani menyampaikan ini kecuali Hamzah. Maka mereka menyampaikannya pada Hamzah. Hamzah, datanglah ke Nabi, sampaikan bahwa kami sebenarnya ikut Nabi. Maka datanglah Hamzah ke Nabi. Rasul sudah memakai pakaian perang. Kemudian Hamzah berkata, ya Rasulullah,
Di luar para sahabat berbicara tentang hasil rapat kita. Ternyata sebenarnya kita ini amruna tab'un li amri. Kami ini mengikut saja dengan apa yang kau putuskan ya Rasulullah. Jadi kalau engkau ingin di Madinah, tidak usah keluar, kita di Madinah saja. Semua sahabat siap untuk membatalkan hasil keputusan itu. Tapi Rasul mengatakan, Hamzah tidak pantas bagi seorang Rasul yang telah memakai baju perang untuk melepasnya kembali sampai Allah memutuskan dengan keputusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memimpin perang dengan kekuatan 1.000 orang yang dikomandani oleh Hamzah menuju Gunung Uhud. Orang-orang munafik yang tergabung dalam barisan muslimin pun memisahkan diri keluar dari barisan pasukan, sehingga yang tersisa tinggal sepertiganya. Dua pasukan bertemu di Gunung Uhud di utara kota Madinah. حمزة هناك هل ترى؟ هذا يومك. رماة استعدوا تقدم اهجموا. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Bukit Rumat di depan Gunung Uhud untuk menghalau pasukan Quraisy dan melarang mereka meninggalkan tempat apapun yang terjadi. Pasukan muslimin pun berhasil menaklukkan kaum Quraisy. Namun keadaan berbalik saat 50 pemanah mulai tergoda oleh harta rampasan perang hingga harus meninggalkan posisi. Nabi sudah berwanti-wanti kepada pasukannya karena dia menaruh pasukan panah di belakang, dan dia bilang apapun yang terjadi dengan muslim, kamu jangan pernah meninggalkan tempat ini, jaga itu pasukan berkudanya, karena pasukan berkuda ini hanya bisa dilawan secara efektif dengan panah, bukan dengan pedang, tapi dengan panah, karena dari jarak jauh dia bisa membendung gerakan kuda. Nah, pasukan pemanah ini melihat sahabat-sahabat Nabi juga itu yang sibuk mengambilin harta rampasan, terganggu. Akhirnya dia meninggalkan posisi itu. Dan kafir Quraisy tahu, ini udah tinggal sedikit nih pasukan pemanah yang tersisa. Diserang pasukan pemanah itu, dan lalu pasukan Quraisy meregrup dan balik menyerang tentara muslim yang sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan. Dan itu yang membuat Ibn Mas'ud bersedih. Dia membuat sebuah statement yang penting. Dia bilang, baru kali ini saya lihat sahabat-sahabat Nabi ini begitu terganggunya dengan harta kekayaan sehingga sampai meninggalkan amanat Nabi untuk tinggal di posisi itu. Dan muslim harus membayar mahal atas pelanggaran kepada Nabinya ini. Selain kalah, ya Hamzah yang menjadi tulang punggung mereka terbunuh. Khalid bin Walid yang kala itu masih musyrik menghimpun kekuatan baru saat melihat 50 pemanah Nabi meninggalkan Bukit Rumat. Ia membawa pasukan berputar dan langsung menghujam kekuatan pasukan muslimin. Pasukan muslimin kocar-kacir, sementara pasukan Quraisy semakin solid dan terus menyerang pasukan muslimin. Pasukan muslimin berjatuhan, gugur di medan Uhud,
termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib yang dibunuh seorang budak bernama Wahsy. Wahsy adalah budak hitam milik Jubair bin Mut'im. Wahsy itu yang menceritakan sendiri. Nanti bahkan ketika Wahsy masuk Islam, ini Masya Allah, ini Wahsy ini kisahnya unik sekali karena Wahsy itu adalah orang yang membunuh paman Nabi, orang mulia, Asadullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi Wahsy pula yang membunuh orang musuh Islam yang sangat besar, yaitu Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku menjadi nabi palsu, menjadi nabi palsu nanti. Tapi Wahsy sendiri yang menceritakan saat sudah masuk Islam bagaimana dia membunuh Hamzah, di mana Wahsy sebelumnya menyampaikan, saya melihat Hamzah itu orang dengan keberanian yang bahkan tidak ada satupun orang musyrik yang lewat di depannya dibiarkan bisa berdiri, itu tidak bisa. Itu luar biasa keberaniannya, keahliannya memainkan pedang dan seterusnya. Dan Wahsy nanti ketika masuk Islam, Nabi SAW sempat mengatakan pada Wahsy, Wahsy, apakah kamu yang membunuh Hamzah? Kata Wahsy, ya. Naam ya Rasulullah, saya membunuh Hamzah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, pergilah dariku, aku belum ingin melihat wajahmu. Nabi belum sanggup karena Nabi ingat betul peristiwa yang menyayat hati beliau karena kematian Hamzah begitu menyedihkan. Setelah perang usai, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya langsung memeriksa jenazah kaum muslimin hingga menemukan jenazah Hamzah dalam keadaan sangat mengenaskan. Melihat kondisi jenazah Hamzah, Rasulullah SAW tak kuasa menahan sedih hingga melinangkan air mata. Hamzah meninggal di sebuah lembah, terlihat Hamzah tergeletak meninggal. Tapi pemandangannya tidak seperti yang lainnya. Hamzah meninggal dalam keadaan perutnya terbelah, kemudian ada yang memutilasi, disebutkan dalam riwayat dilakukan oleh Hindun. Rasulullah SAW kesedihannya tidak bisa ditutupi, sangat sedih, bercampur marah. Sampai Nabi bersumpah, demi Allah, kalau saya bisa kalahkan Quraisy, saya akan mutilasi 70 orang sebagai pengganti mereka memutilasi Hamzah. Ini yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Allah berfirman, wa in aqabu fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Kalau mereka melakukan perbuatan seperti ini, maka balaslah mereka semisal dengan perbuatan mereka. Jadi tidak boleh satu berbalas 70. Itu zalim. Dan ini keadilan Islam, Masya Allah. Bahkan kepada musuh Islam yang memusuhi Islam sekalipun tidak boleh kita berbuat zalim. Kalau mau balas yang setimpal. Nah, yang juga dilarang dalam Islam adalah mutilasi. Bahkan Nabi nanti yang mengatakan, para sahabat mengatakan, karena Nabi SAW yanha 'anil muthlah. Nabi melarang mutilasi, bahkan terhadap musuh, apalagi terhadap manusia biasa, bukan musuh Islam. Maka subhanallah, itu bukan perbuatan manusiawi ketika kita melihat ada orang meninggal dimutilasi, sudah tidak punya hati. Islam kepada musuhnya saja, Islam melarang untuk melakukan mutilasi. Jadi turunlah ayat yang menyatakan Nabi dilarang untuk melakukan itu. Maka Nabi tahu bahwa Nabi salah dalam sumpahnya, maka beliau menebus sumpahnya karena beliau telah bersumpah atas nama Allah. Dan kemudian Nabi SAW memaafkan orang-orang Quraisy. Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah, telah gugur sebagai syahid. Ia dimakamkan satu lubang dengan sahabat Rasul Abdullah bin Yasi secara sederhana.
Kain kafan pun bahkan tak cukup menutupi tubuhnya, hingga kakinya harus ditutup dengan rumput. Kesederhanaan ini tak menutupi keutamaan dan kecintaan Nabi kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai pemimpin para syuhada atau pemimpin orang-orang yang mati syahid. Khairus syuhada Hamzah. Di sisi Allah bahwa syuhada, orang-orang yang syahid di medan jihad, adalah Hamzah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, nanti di sisi Allah yang paling mulia adalah para rasul. Setelah para rasul adalah syuhada, orang-orang yang syahid. Dan yang paling mulia di antara orang-orang yang syahid adalah Hamzah. Nabi punya jadwal rutin ke sana untuk Nabi datang mendoakan. Itu juga bagian dari sunnah Nabi SAW. Itulah mengapa ketika kita ke Madinah juga kita melakukan seperti Nabi lakukan, yaitu mengunjungi Uhud untuk mengunjungi syuhada Uhud dalam rangka mendoakan mereka. Nah, dulu dimakamkan Nabi mereka di satu areal begitu, dan kita bisa melihat hari ini pemakaman yang hari ini itu adalah tempat yang sudah agak bergeser dari tempat semula. Karena disebutkan di zaman pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu, dan Muawiyah itu memerintah 30 tahun setelah Rasul wafat. Muawiyah ketika untuk kepentingan umum saat itu ada aliran air yang harus dialirkan mau tidak mau melewati pemakaman syuhada Uhud. Maka hasil dari musyawarah keputusan negara adalah makam syuhada Uhud, orang-orang yang syahid di Uhud itu digeser. Maka dipindahin, digali, kemudian dipindahkan jenazahnya, digali. Orang-orang yang menyaksikan pemindahan jenazah syahidnya yang di perang Uhud itu, mereka mengatakan bahwa kami melihat mereka hanya seperti orang yang tertidur. Subhanallah. Mereka seperti orang sedang tertidur. Sudah berapa tahun? Kurang lebih 40 tahun itu jenazahnya. Seharusnya sudah hancur, seharusnya sudah menjadi tulang belulang, mungkin tinggal hanya beberapa tulang saja. Nah, salah seorang penggali itu menggali, kemudian alat untuk menggali itu mengenai kaki Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Begitu terkena, subhanallah, begitu diangkat, kaki Hamzah yang terkena benda tajam itu masih mengeluarkan darah, masih mengucur darah segar, seakan baru meninggal kemarin atau baru saja meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman membuktikan ini semuanya dalam surat Ali Imran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang-orang yang meninggal syahid di jalan Allah itu mati. Mereka sesungguhnya hidup, selalu mendapatkan anugerah rizki di sisi Tuhan mereka. Kemuliaan sang pemimpin para syuhada inilah yang hingga kini terus diabadikan umat Islam. Makamnya di kawasan Uhud menjadi tujuan para peziarah muslimin dari seluruh dunia. Bukan untuk mencari berkah, melainkan untuk merangkai kembali keteladanan Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah dan pemimpin para syuhada.